Lord. Haleluya. Terpujilah Tuhan, namamu kekal sampai kekal selamanya sampai selama-lamanya. Demikian pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu. Dan kisahnya kami akan kembali merenungkan firman. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi. Kebenaran yang dapat merubah hidup. Oleh sebab itu Tuhan, diberkatilah kiranya firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Jadi juara pilih minuman yang terbaik. Aku minum Chocolatos Pulmo. Chocolatos, mamma mia de sapos. Baik saudara-saudara yang kekasih, tadi masih iklan ya. Nah, kita lihat firman Tuhan pada siang hari ini. Kita ambil bagian yang sangat penting di dalam khotbah kita hari ini, yaitu tentang bagaimana di sini yang terdapat di dalam Roma pasal 1 ya. Roma pasal 5 ayat 1. Mari kita buka, baca bersama-sama dan bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mana Jani? Dulu Alkitab. Roma pasal 5 ayat 1, mari kita bersama baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, saya ulangi lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ayat ini yaitu merupakan suatu ayat yang sangat penting bagi kita. Ya. Ya, ini adalah, saya ulangi lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya ayat ini adalah ya setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang yaitu ayat Roma 1 ayat 4. Jadi ini adalah kebalikannya atau arus baliknya dari ayat ini. Jadi Roma 1 ayat 4 di sini mengatakan bahwa, kita buka Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4 berbunyi, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi penjelasan ini adalah dilanjutkan, ya maksudnya ke bagian yang Roma pasal 5 ayat 1 ini. Ya. Jadi karena kekudusan Allah itu tadi, ya, membangkitkan Allah itu sendiri atau kebangkitan Allah itu sendiri dari antara yaitu orang yang mati. Artinya Allah kita itu, Allah Yesus Kristus itu adalah Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati
yang menjadi dasar daripada penjelasan, yaitu Roma pasal 5 ayat 1 ini. Ya. Artinya adalah damai sejahtera-mu. Artinya damai sejahtera itu berasal dari kematiannya ini. Jadi dijelaskan di sini bahwa jadi ayat tadi melanjutkan ke Roma pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman adalah merupakan suatu dasar. Kita yang dibenarkan ini dalam bahasa hukumnya, yaitu Yunani, itu dikatakan dikaio sama dengan istilah pengadilan atau hukum atau hakim ketok palu di sini. Hakim ketok palu itu namanya dikaio, yaitu dibenarkan. Artinya tidak bersalah, tidak ada kesalahan. Nah, ini bukan berarti ini sudah sempurna, belum kita ini, Tetapi status kita ini di hadapan Allah ini sebenarnya berubah, yang dari salah, dari dosa, di sini menjadi benar. Jadi dibenarkan, dibenarkan di hadapan Allah untuk dosa ini lunas, dijelaskan. Catatan kriminal sudah tidak ada lagi, dihapuskan, itu berdasarkan hukum pada saat itu. Karena ini semua itu memang mengambil dari ranah konsep-konsep hukum Yunani pada saat itu. Jadi artinya dibenarkan, dihapus dosanya, di sini dipulihkan dan tidak bersalah. Itu pengertiannya. Karena itu orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, dibenarkan, dan sudah tidak ada dosa, tidak ada kesalahan lagi. Itu artinya belum sempurna, tapi kesempurnaannya nanti setelah kita di surga. Karena apa? Kita masih menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan kita. Itu artinya dibenarkan. Apa tadi? Dikaio. Nah, yang kedua adalah karena iman. Yang pertama adalah dibenarkan, yang kedua adalah karena iman. Episteos artinya, bukan karena baptis, atau bukan karena puasa, atau bukan karena perpuluhan, orang jadi baik, tetapi di sini, kita ini menerima semua itu karena perbuatan Allah, oleh karena pekerjaan Allah. Jadi kalau kita di sini bisa percaya Yesus sudah dibenarkan, dihapus dosanya, dihentikan kesalahannya, atau dalam bahasa hukumnya apa itu? Lupa sampai bahasa hukumnya gitu Karena bahasa hukum itu dihentikan itu apa? Kemarin, yang sering dengar-dengar di TV. Ada gerasi, amnesti, abolisi, terus yang dihentikan pada saat BAP. Nah, itu adalah penghentian terhadap dosa, berarti tidak diketemukan kesalahan, tidak diketemukan pelanggaran, karena memang sudah dihapus dengan darah Yesus Kristus
dengan kematian Yesus Kristus dan dengan kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu di sini dijelaskan ya, semua itu bukan perbuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan jerih payah kita, melainkan adalah pemberian hadiah, pemberian cuma-cuma yang dari Allah. Sehingga tidak ada orang yang mengklaim dirinya kudus oleh karena usahanya, oleh karena berbagai kegiatannya di dalam gereja. Mungkin ayo puasa 40 hari 40 malam, ayo di sini lebih banyak lagi ya perpuluhannya, ayo di sini kita lebih banyak lagi di sini ya untuk apa itu namanya, buah sulung, persembahan khusus dan lain-lainnya. Itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan yang dikatakan di sini, yaitu pisteos, ya, bukan karena usaha, bukan karena ya pekerjaan kita, melainkan semua adalah hadiah dan pemberian Allah itu yang sangat penting. Nah, dengan demikian maka kita lihat ya, yang terdapat di dalam apa itu, Roma pasal 4 ayat 5. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 5 di sini dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena cara kita, bukan karena kita di sini baik, bukan karena kita ini adalah soleh dan lain sebagainya. Kalau kita ini dipanggil, kalau kita ini dipilih, kalau kita ini menjadi umat Kristen, tetapi semuanya itu adalah karena kehendak Allah, karena panggilan Allah, karena rencana Allah itu sendiri dan kemauan Allah sendiri bagi kita. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa ya, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Daud sendiri mengatakan bahwa bukan ya karena ya perbuatannya ya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa demikian? Daud mengatakan karena Daud merasa dia tidak benar. Dia sendiri adalah pendosa atau banyak berbuat dosa. Daud adalah seorang ya yang pernah ya berdosa, mengambil istri daripada Uria, yaitu Batseba. Nah, sehingga di situ ya Daud merasakan itu sangat berdosa dan itu adalah dosa besar. Ya, sehingga di sini dia menyatakan, menuliskan ya di dalam ayat ini bahwa berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, berbahagialah ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Jadi bahasanya adalah kita semua ini orang-orang dosa. Kita semuanya bukan orang-orang yang baik, tetapi kita sebenarnya dibuat oleh Allah itu orang yang baik. Jadi ketika di sini dicakap dengan Hawa, ditaruh di taman, yaitu taman Eden pada saat itu. Ya, Allah menaruh manusia dan Allah membuat manusia itu adalah yaitu makhluk yang baik, makhluk yang sempurna dikatakan. Ya, karena itu manusia ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan demikian maka manusia walaupun sudah jatuh di dalam dosa, yang dosanya tidak terhitung, bahkan dikatakan dalam Alkitab, yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, yang merah seperti kain kusuma yang akan putih menjadi bulu domba. Itu adalah kemauan Allah
Itu adalah usaha Allah ya, untuk karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang dipanggil, dipilih, ditetapkan, yaitu orang yang percaya kepadanya, maka mereka itu yang diselamatkan. Itulah besar kasih Allah, jadi berkat kasih Allah. Dan semuanya itu oleh karena kasih karunia. Semua itu adalah karena kasih Allah. Ya, dengan demikian maka tidak ada alasan kita di sini. Ya, kalau kita dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh karena sebelumnya kita sudah berbuat baik, sebelumnya kita sudah berbuat soleh, tetapi bukan. Kalau kita dipilih, dipanggil, ditetapkan ya untuk menjadi umat Kristen, itu semua karena kita sudah berdosa, karena kita sudah banyak dosanya, karena kita sudah berlumuran dengan dosa-dosa yang begitu besar, sehingga Allah mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, dan menjadikan yaitu ciptaan yang baru. Yang lama ya sudah ya berlalu, yang baru sudah datang. Nah, demikianlah pentingnya kita di sini memahami tentang kebenaran, bahwa ayat yang dikatakan di sini menyatakan bahwa ya tadi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah itu ya diberikan yaitu pendamaian, diberikan relasi baik, hubungan antara Tuhan dan kita ini tidak ada permusuhan dan tidak ada cacat, tidak ada celah. Seperti sahabat-sahabat yang saling berhubungan, seperti teman-teman sama berteman yang saling berhubungan, seperti bapak dengan anak, ya seperti Tuhan dengan Allahnya itu sendiri dengan anak-anaknya, Tuhan dengan umatnya. Demikianlah yaitu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibersihkan, orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dihapus dosanya. Dan Allah di sini menjadikan umat yaitu kepunyaannya. Allah menjadikan umat pilihannya. Dan kebenaran ini yaitu damai sejahtera dengan Allah. Ya, di sini dalam bahasa Yunani sebutannya Eirene pros. Eirene pros ini Eirene pros Pantheon. Ya, bukan damai dalam hati saja, melainkan di sini damai perjanjian dulu kita musuh Allah. Itu sebenarnya kita ini adalah janji Allah kepada kita ini tidak akan menjadi musuh lagi. Janji kita dengan Allah ini benar-benar janji perdamaian yang kekal, perdamaian yang abadi, sehingga tidak ada lagi permusuhan kita dengan Allah. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat yang 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup, ya, hidupnya. Jadi kita di sini dulu seteru Allah, sekarang sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita diselamatkan. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak selamat. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipanggil, yang dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya, pasti diselamatkan, pasti diberkati, pasti diberikan tempat yang mulia, yaitu surga yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa yang di surga, kami telah menyampaikan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang sanggup mengubah dan merubah hidup dari dosa-dosa, dari kesalahan,
dari berbagai macam dosa, melainkan Tuhan angkat kami dan rubah kami di dalam hidup yang kekal dan terbebas dari dosa, dan bukan menjadi musuh Allah, melainkan berdamai, berdampingan dengan Allah, dan menjadi satu bagian kehidupan dengan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau telah memimpin kami dalam firman-Mu. Haleluya. Amin.